Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur di pagi hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, saya dan saudara kita ada lagi di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita dengan kita mengawalinya dengan doa. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan di saat pagi hari ini. Saya mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan mengucap syukur dan terima kasih. Kami mau katakan bahwa Tuhan Engkau ada di depan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun dalam kehidupan kami, Tuhan tetap ada bagi kami. Oleh sebab itu kami bisa ada semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Oleh sebab itu kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah ketika kami diberi kesempatan ada di hari ini, biarlah kami mempergunakan hidup ini selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini. Kami minta Tuhan suci kudusan kami semua. Biarlah kita kami beribadah dan melayani Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kami rindu urapan Tuhan memberkati kami semua. Oleh sebab itu kami mengundang Roh Kudus. Engkau ada dalam hati kami masing-masing. Engkau yang memberkati kami semua, sehingga ibadah kami maupun pelayanan kami pada pagi hari ini tidak sia-sia, menyenangkan hati Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Dan khususnya bagi hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani pada saat pagi hari ini, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, urapi mereka semua, berkati mereka semua, sehingga pelayanan mereka menjadi berkat. Dan kami semua jemaat diberkati, kami dipulang dengan sukacita dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala hal yang tidak benar kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bila kuasa Tuhan yang bekerja, yang memberkati kami dalam ibadah maupun pelayanan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami pada saat pagi hari ini. Yang percaya katakan, Puji Tuhan saudara, kita tidak bisa membalas setiap kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Krishna
Mari saudara Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan, saya mengundang Komsel Samaria untuk memberikan pujian bagi Tuhan.
Tuhanku, Kau jalani kehidupan ini. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Mari kita katakan, pada dan hujannya siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Siap dibentuk, demikian hidup
Inilah kerinduan kami Bapa. Kami mau seperti-Mu Yesus Tuhan, supaya kehidupan kami setiap hari dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Ini adalah Tuhan kami, anak-anak-Mu Bapa. Kami rindu dan haus Bapa, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Begitu juga jiwaku merindukan Engkau Bapa. Kami rindu mendengarkan perkataan Bapa. Apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami hari-hari. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tutur bungkus dari kami Tuhan. Tutur bungkus ruangan ini. Tutur bungkus pikiran, hati, jiwa, roh kami. Pagari kami dengan kuasa-Mu Bapa. Kami patahkan setiap kuasa kegelapan, kuasa iblis yang berusaha mau menghancurkan, menggagalkan rancangan Tuhan atas hidup kami hari ini. Dalam mendengarkan firman Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, biar kami bersyukur atas semuanya ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara dulu kembali. Shalom. Kayak kurang semangat kan. Hari malam mungkin capek karena acara pemberkatan, acara nikah. Shalom. Yang pria sejati shalom. Yang wanita bijak shalom. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita masih ada sampai saat ini. Coba kita melihat wajah-wajah kiri kanan, masih ada sukacita. Kiri kanan lihat wajah-wajah ada sukacita, atau mungkin ada yang murung, mungkin ada yang punya satu beban datang, tetap bersukacita. Karena firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara maupun anak-anak muda, kalau bisa fokus untuk dengar firman. Buka HP oke, tapi jangan buka yang lain, buka firman Tuhan. Karena apa? Iblis ada di sekitar kita. Iblis berkeliling di sekitar kita ya. Jadi kita harus menang di dalam kuasa iblis. Ya, oke, puji Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang sudah sering kita dengar dan kita baca, saya ambil di Yakobus. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Kita akan baca secara bersama-sama dengan hitungan yang ketiga. Sekali lagi firman Tuhan pada pagi hari ini dalam Yakobus 5 ayat 16. Nanti ada ayat-ayat lain yang akan kita buka dengan hitungan yang ketiga. 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara, di sini katakan bahwa saya mengambil garis bawahi doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu, kita sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan pasti ini salah satu ayat hafalan juga bagi kita. Atau ada Bapak Ibu Saudara yang tidak hafal ayat ini? Saya yakin bahwa semua hafal. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini salah satu ayat pegangan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya memberikan satu tema, kuasa doa. Berbicara tentang kuasa doa, pasti kita semua mengalami ada kuasa dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kuasa doa dapat terjadi atas hidup kita kembali ke pribadi kita. Dalam minggu-minggu kemarin kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya mengikuti firman Tuhan yang dibawakan oleh Papi Gembala. Itu berbicara tentang iman. Iman yang teguh, iman yang berkualitas. Berbicara tentang iman dalam satu penyembahan. Saat kita menyembah Tuhan, maka
Dan saya mengatakan bahwa Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kesimpulan hidup kita hanya satu yang harus kita tahu, yaitu iman yang harus kita pegang dalam hidup kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, jangan kita menganggap santai. Jangan kita menganggap kehidupan dari hari ke hari yang kita jalani, kita menganggap hal yang biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau katakan bahwa kita ada di dalam peperangan rohani. Kita ada di dalam peperangan rohani. Kenapa? Iblis itu berjalan seperti singa yang mengaum mencari mangsa. Dapat ditelan. Di mana-mana ada iblis. Iblis ada di samping Ibu Damaris. Iblis ada bisa di samping Bapak Pendeta Kastanya. Iblis di mana-mana. Dan hidup kita setiap hari, kita bukan melawan darah dan daging, tapi yang harus kita ketahui, kita melawan penguasa-penguasa, pengulu-pengulu di udara. Itu yang kita lawan. Jangan kita berpikir saya biasa-biasa saja. Jangan kita berpikir saya karena ya ada uang santai. Ya jangan kita berpikir saya sehat santai. Ya jangan kita berpikir saya punya segalanya saya santai. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini kuasa doa. Banyak orang yang tidak suka berdoa, tapi banyak orang yang merindukan mujizat. Banyak orang yang hanya berdoa setengah-setengah, tetapi banyak orang yang merindukan kuasa. Yesus telah bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan dia berkata jangan gelisah hati, tapi dia berkata percaya. Dan waktu dia naik ke surga, kuasa itu diberikan kepada kita. Amin. Anak-anak Tuhan diberikan kuasa, diberikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang akan kita ketahui pada pagi hari ini, berbicara tentang kuasa doa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pasti semua mengetahui kuasa doa mendatangkan mujizat, dan kuasa doa adalah kekuatan, dan kuasa doa adalah benteng orang percaya, dan kuasa doa adalah nafas orang percaya. Bapak Ibu Saudara, doa adalah benteng orang percaya, doa adalah mujizat, dan doa adalah nafas orang percaya. Bapak Ibu Saudara, itu adalah doa. Jadi yang kita ketahui bahwa doa itu adalah nafas hidup kita hari-hari. Setiap hari kita bernafas, semua karena kasih karunia Tuhan. Setiap hari kita bernafas, semua karena kemurahan Tuhan. Tetapi yang akan kita lihat, Bapak Ibu Saudara, ada berapa hal ini tentang berapa hal kuasa doa terjadi atas hidup kita. Mari kita buka di dalam Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat yang ke-24. Markus 11 ayat yang ke-24. Saya akan baca dan Bapak Ibu Saudara menyimak. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kuasa doa terjadi atas hidup kita. Yang pertama, doa dengan iman. Bapak Ibu Saudara, saya berbicara tentang iman lagi karena berturut-turut kita dengar tentang iman. Kuasa doa bisa terjadi atas hidup kita, doa dengan iman. Iman timbul dari pendengaran. Kalau kita membaca firman, maka iman kita kuat. Bukan saja melalui firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, tapi iman bisa terjadi, bisa bertumbuh, bisa kuat di saat kita berdoa. Kalau firman Tuhan berkata, karena itu aku berkata
masalah dan bagian. Waktu saudara berdoa, kuasa kesembuhan bisa terjadi. Waktu saudara berdoa, kuasa perlindungan bisa terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang harus kita ketahui bahwa iman. Tetapi yang kita lihat, iblis tidak suka kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan baca firman, dekat dengan Tuhan berdoa. Iblis tidak suka. Dia berusaha dan berusaha untuk membuat kita jenuh. Dia berusaha dan berusaha membuat kita untuk membuat kita malas. Dia berusaha dan berusaha membuat kita khawatir, cemas dan sebagainya. Karena iblis itu keliling seperti singa yang mengaum mencari bangsa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu senjata kuasa doa yang harus kita pegang dalam hidup kita di saat kita berdoa dengan kuasa Tuhan terjadi, Bapak Ibu Saudara, yaitu di dalam Efesus 6 ayat 16 sampai 18, perlengkapan senjata Allah. Kita buka dalam Efesus 6 Efesus 6 ayat 16. Saya akan baca. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman yang tadi saya jelaskan. Kita harus punya doa dengan iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memandangkan semua panah api dan si jahat. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini kita jangan hanya santai, Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita jangan lalai, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini katakan bahwa terimalah ketopong keselamatan, yaitu pedang roh, yaitu firman Allah. Waktu saudara berdoa, katakan firman. Bapak Ibu Saudara, di dalam doa saudara, katakan firman. Karena apa? Waktu saudara berdoa di dalam roh, saudara perkatakan firman saat saudara punya masalah, Tuhan saudara katakan Allah turut bekerja, Allah turut bekerja, Allah turut bekerja. Bapak Ibu Saudara, bukan kita berdoa terima kasih Tuhan, terima kasih ini. Tetapi Tuhan kasih kita kuasa berdoa dalam roh, yaitu dengan perkataan firman, yaitu pedang roh, yaitu firman Tuhan. Yaitu dengan firman Tuhan, maka iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan kuat. Bapak Ibu Saudara, dan saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara bahwa doa itu penting atas hidup kita. Kalau dalam satu keluarga ada istri, ada anak, ada suami, Bapak Ibu Saudara, satu keluarga ada satu orang yang selalu berdoa, maka dikelilingi oleh kuasa Tuhan, dijaga. Dalam satu keluarga, Bapak Ibu Saudara, dalam satu keluarga kalau ada suami yang berdoa, istri, anak tidak berdoa, masih dikelilingi oleh kuasa Tuhan, dijaga dan dipelihara. Tapi kalau dalam satu keluarga, suami tidak berdoa, istri tidak berdoa, anak tidak berdoa, jadi apa? Bapak Ibu Saudara, jadi apa? Kenapa kita melihat banyak rumah tangga hancur? Walaupun rumah tangga yang sudah kenal Tuhan, aktif pergi gereja, tetapi bisa pisah. Karena apa? Karena tidak ada dasar doa, tidak ada fondasi doa, tidak ada fondasi doa yang dikelilingi di dalam rumah itu, dalam keluarga. Kenapa anak-anak Bapak Ibu Saudara, kehidupan anak-anak semua bergaul ke sana kemari dan sebagainya? Karena papa dan mamanya tidak berdoa. Anak-anaknya hancur, berantakan. Serangan iblis yang harus dia lihat, yaitu dia bertembak. Oh, keluarga ini saya tembak. Dia cari mangsa untuk hancur, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita berpikir saya rajin ke gereja. Jangan kita berpikir saya rajin pergi ibadah-ibadah. Jangan kita berpikir saya rajin pergi doa pelayan. Tetapi kalau di dalam kehidupan kita tidak ada roh doa, Bapak Ibu Saudara, tidak didasarkan dengan doa terhubung, connect dengan Tuhan setiap hari, kita bisa tidak mampu. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu hal yang pertama Bapak Ibu Saudara yang harus kita ketahui, kita harus punya satu perkataan
menyertakan iman di dalam doa kita, yaitu firman Tuhan. Perisai iman, berdoa setiap waktu dalam doa, dalam roh, dan berjaga-jaga dalam doa. Karena firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dalam doa. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, jangan kamu santai. Iblis sedang bekerja akhir-akhir ini. Rumah-rumah tangga, pekerja-pekerja, jangan kita santai. Iblis sedang bekerja. Dia berusaha untuk menghancurkan, menggagalkan setiap rencana Tuhan atas hidup kita. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya masalah, tantangan, persoalan hidup, kita khawatir, kita cemas, kita takut. Ada roh ketakutan di mana-mana dalam diri kita. Kalau kita tidak punya fondasi doa, kita akan lemah. Bapak Ibu Saudara, jangan kita berpikir, doakah itu pendoa. Biar pendoa itu yang berdoa. Ada karunia orang yang memiliki karunia doa. Tidak. Tuhan berikan kita semua untuk berdoa. Tuhan berikan kita semua untuk terhubung dengan Tuhan, berkomunikasi terus dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena waktu kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, inilah pergumulanku, inilah masalahku, inilah bebanku. Aku taruh di mezbah doamu, aku taruh di altarmu. Ini Tuhan, selesai. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya kehidupan masalah, kita tidak cerita sama orang, kita hanya pendam sendiri, pendam. Kita punya tantangan, kita punya pergumulan, kita hanya pendam sendiri, hadapi sendiri, tidak ngomong sama Bapak Gembala, tidak ngomong sama Bapak Pendeta Kastanya, tidak ngomong sama siapa, sendiri. Tidak ada yang tahu. Begitu juga kalau kita punya kehidupan pergumulan, kita tidak ngomong sama Tuhan, Tuhan tidak tahu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak tahu kita punya tantangan apa, masalah apa. Tapi kalau kita terhubung sama Tuhan, kita connect sama Tuhan, kita berdoa dan berlutut dan berdoa dan berlutut, Tuhan tolong saya, ini masalah saya. Masalah Tuhan tahu. Tuhan yang taruh di mezbah Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukan saja Bapak Ibu Saudara, bukan saja Bapak Ibu Saudara berdoa hanya satu kali, tapi terus berdoa. Waktu Bapak Ibu Saudara berdoa dengan sakit penyakit, Bapak Ibu Saudara berdoa, Tuhan inilah penyakitku. Dalam nama Yesus, biru-biru Yesus saya percaya sembuh. Saudara tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri, saudara pandang Tuhan terus. Pandang dia terus, pandang dia terus, pandang dia terus, pandang. Maka terjadilah mujizat dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Doa orang benar, kita adalah doa orang benar, kuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa doa terjadi atas hidup kita kalau kita terus berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa. Bapak Ibu Saudara, jangan lalai dalam doa. Keluarga-keluarga, mari suami, apalagi suami istri berdoa, anak berdoa, dijaga. Iblis tidak takut, iblis takut. Saya takut masuk di rumah ini. Rumah ini ada urapan doa, ada dikelilingi dengan doa, dikelilingi dengan firman Tuhan. Tapi iblis bilang, oh saya bisa masuk di rumah ini. Oh rumah ini bisa. Rumah ini sudah, oh orang-orang ini sudah hancur. Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu jangan pikir, oh saya tidak berdoa setiap hari di rumah. Oh saya pergi kerja, bangun pagi cuma berdoa, terima kasih Tuhan saya mau pergi kerja, amin, pergi. Sampai sore bisa juga gitu. Makasih Tuhan saya mau pergi kerja. Dan Bapak Ibu Saudara berpikir, ada pasukan doa di gereja. Nanti kan pasukan doa di gereja yang berdoa kita. Ada yang berpikir seperti itu. Kita tidak usah berdoa, ada pasukan doa, ada Pak Gembala, Bapak Gembala yang berdoa dengan pendoa-pendoa. Bapak Ibu Saudara, pasukan doa itu janda-janda loh. Supaya kita kalian tahu. Pasukan doa itu janda. Padahal kita semua ini bisa jadi pasukan doa. Janda. Bapak Mama Parangan, Tante Moli, Mama aku, Mama ini itu janda, Bapak Ibu Saudara. Selama saya masuk selama 6 tahun di sini tidak pernah mereka lalai dalam doa. Mereka penjaga doa, menaruh setiap Rabu. Mereka setiap hari berdoa jemaat. Saya yang ketahui kan saya tahu. Mereka berdoa jemaat sehat, dikelilingi, diberkati dan sebagainya. Janda loh. Jadi Bapak Ibu Saudara berkat berkati janda-janda.
Mereka saja setiap panas terik mereka datang, kami tahu. Hujan-hujan mereka datang. Mereka berdoa loh, Bapak Ibu Saudara, untuk Bapak Ibu Saudara, untuk majelis pelayan hamba Tuhan, untuk Bapak Gembala, untuk orang-orang yang sekitar kota ini. Mereka berdoa. Mereka naik, apalagi Tante Nori dari Kiro sampai ini, naik maksud 1 pulang pergi 50.000. Setia dia berdoa, sehingga Bapak Ibu Saudara, doa mereka setiap hari Rabu, Bapak Ibu Saudara dijaga, dikelilingi dengan penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Bukan saja mereka, tapi saya mau berkata Bapak Ibu Saudara, jangan lalai dalam doa. Masalah apa datang sama Tuhan, pergumulan apa datang sama Tuhan, tantangan apa datang sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan pada saudara punya masalah, beban hidup, saudara bercerita, tolong saya beban begini, masalah begini dan begini. Tolong saya begini dan begini. Jangan, ada Yesus. Bapak Ibu Saudara punya Yesus. Datang sama Tuhan, ungkapkan isi hatimu sama Tuhan, minta Tuhan tolong. Bukan saudara cerita ke sini, cerita ke sini, cerita ke sini. Tidak ada jalan keluar dari itu, adalah rencana iblis. Bapak Ibu Saudara, kita punya perisai iman, yaitu doa. Waktu kita berdoa, kita punya senjata yaitu firman Tuhan. Perkatakan firman di dalam doa. Allah turut bekerja. Tuhan adalah bagianku. Kita berkata Tuhan adalah perlindunganku. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Walaupun dokter vonis berkata penyakit sudah disembuhkan, tidak ada yang mustahil. Saudara, tidak ada yang mustahil. Dia punya kuncinya itu doa, terhubung dengan Tuhan. Saudara mengalami kesulitan, doa. Sudah mau jalan 7 bulan, saya belum dapat gaji, doa. Tetap semangat, pergi kerja terus. Ini uang taksi dari mana ini? Belum makan, doa. Bapak Ibu Saudara, berdoa supaya bulan Juni terjadi, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak merasa bahwa bagaimana Tuhan tolong ini, tapi saya melihat bahwa Tuhan bekerja. Karena apa? Doa. Bapak Ibu Saudara, doa. Doa adalah komunikasi terhubung kita dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan doa dapat mencurahkan berkat Tuhan atas hidup kita. Jadi saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kuasa doa terjadi, kita harus memiliki satu iman. Iman berdasarkan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan di dalam doamu. Perkatakan firman Tuhan di dalam doamu. Apa yang saudara hadapi pagi ini? Lagi bergumul apa? Perkatakan firman. Perkatakan firman. Perkatakan firman. Perkatakan firman. Maka itu rohmu terhubung dengan Tuhan. Maka rohmu itu bekerja di dalam hatimu, keluar ada kekuatan, ada sukacita. Dan tetap Bapak Ibu Saudara berkata, saya percaya Tuhan pasti akan menjawab. Karena firman Tuhan berkata, doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama, berdoa dengan iman. Perkatakan firman Tuhan melalui doamu, berjaga-jaga dalam doa, maka Tuhan pasti menjawab setiap pergumulan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, kuasa doa dapat terjadi. Doa mempercepat Tuhan turun tangan. Saudara mau kuasa doa terjadi saat saudara punya pergumulan? Doa mempercepat Tuhan turun tangan. Waktu kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa terus, kita berdoa. Hari ini berdoa, besok berdoa, langsung malaikat dan Tuhan. Ini orang ini dia berdoa terus, ini bagaimana? Tuhan bilang, turun. Jawab, dia permasalahan, selesaikan. Bapak Ibu Saudara, bukan Bapak Ibu Saudara berdoa hanya 1 minggu 1 kali. Bukan Bapak Ibu Saudara berdoa 1 bulan 1 kali. Bagaimana terjadinya Tuhan mau turun tangan kalau kita sendiri saja tidak aktifkan doa dalam hidup kita setiap hari? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita punya masalah belum selesai? Kenapa kita bertanya Tuhan kenapa, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa, Tuhan kenapa? Karena kita sendiri yang tidak mengaktifkan hidup kita dengan Tuhan dalam doa. Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan terjadi, doa mempercepat Tuhan turun tangan. Tuhan
Saudara, ada di sini doa setiap hari. Ada di sini doa selalu setiap hari dengan Tuhan. Siapa di sini 1 minggu 1 kali? Tidak mungkin ada yang angkat tangan. Tidak mungkin, kan saya tahu, Bapak Gembala tahu. Mungkin Saudara, jangan engkau dikuasai dengan pikiran. Jangan engkau dikuasai dengan pikiran. Medan peperangan iblis adalah pikiran. Karena masalah engkau berpikir masalah sehingga engkau tidak berdoa. Karena kesulitan engkau berpikir kesulitan engkau tidak berdoa. Karena sakit penyakit berpikir ini penyakit saya ini bagaimana? Nanti saya maaf tidak begini. Engkau tidak berdoa. Itu adalah serangan iblis. Bapak Saudara, serangan iblis dalam pikiran. Kalau engkau berpikir dengan kehidupan masalah tantangan sakit penyakit atas hidupmu, Bapak Ibu Saudara, kita tidak melihat tangan Tuhan mempercepatkan untuk jawab doa kita. Saya mau berkata, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, saya menggarisbawahi sini menurut kehendaknya. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa mempercepat tangan Tuhan, yaitu kita berkata kepada Tuhan, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi Bapak Ibu Saudara, tadi saya berkata bahwa kita sudah menyerahkan pergumulan kita. Tuhan, ini doaku, ini pergumulanku, ini masalahku, ini tantangan. Aku taruh di mesbah. Untuk mempercepat Tuhan turun tangan. Kita hanya berkata, Tuhan, kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Kita berkata, keputusanmu yang jadi. Kita berkata, berserah biar jawaban Tuhan atas doa kita. Jangan kita mau kita berdoa, kita minta cepat Tuhan, cepat Tuhan, cepat Tuhan, cepat Tuhan, tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah berdoa kalau kita minta cepat Tuhan. Tapi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Jadi kita perkatakan itu terus. Tuhan, biarlah kehendakmu yang jadi atas suamiku, biarlah kehendakmu yang jadi atas rumah tanggaku, biarlah kehendakmu yang jadi atas masalahku, biarlah kehendakmu yang jadi atas penyakitku. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, kita serahkan itu untuk Tuhan. Berserah, Tuhan, kehendakmu yang jadi. Tidak usah berdoa panjang-panjang lebar, Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah perkataan iman, perkataan firman Frisa iman. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu pergumulanmu. Di sini semua kita punya masalah. Jangan kita berpikir Bapak Pendeta Kastanya dan Bapak Gembala tidak ada masalah. Ada. Majelis ada, Bapak Ibu Saudara. Semua kita punya masalah, semua kita punya pergumulan hidup. Tetapi satu kunci kemenangan yang kita peroleh, connect dengan Tuhan, kehendakmu yang jadi. Bisakah kita berkata itu kepada Tuhan? Menangis di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, menyembah Dia, mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Kehendakmu yang jadi. Bapak Ibu Saudara, bangkitkan roh doamu, Bapak Ibu Saudara. Kalau akhir-akhir ini saudara tidak pernah berdoa, jarang berdoa, jarang bersekutu, jarang terhubung dengan Tuhan, bangkitkan kembali. Tuhan sayang sama kita, Tuhan cinta sama kita. Dia naik ke surga, Dia melihat kita, Dia merindukan hubungan saudara dengan Tuhan, terhubung dalam doa, berkata-kata di dalam doamu, berbicara di dalam doamu dengan Tuhan. Kenapa sampai saya katakan kebenaran firman Tuhan? Saya bilang, Tuhan, firman apa yang saya sampaikan? Dan Tuhan katakan doa. Karena Tuhan rindu seperti rusa yang merindukan sungai yang berair.
Begitupun jiwaku merindukan Engkau. Rindu Tuhan terus Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara terfokus dengan masalah, terfokus dengan tantangan hidup, kesulitan, penyakit, Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan keluar, tidak melihat mujizat dan kuasa itu terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang kedua, doa mempercepat tangan Tuhan. Tuhan turun tangan saat kita berkata, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Dan itu yang Tuhan mau. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan terjadi atas hidup kita. Kita buka di dalam 1 Efesus 4 ayat 6. Efesus 4 ayat 6. Efesus 4 ayat 6 berkata, satu hal dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua Bapak Ibu Saudara. Dan dia berkata, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus ini, semua ada di dalam Tuhan Bapa kita. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 saya baca. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang kehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kuasa doa terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dengan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Di balik ucapan syukur ada kuasa. Waktu kita berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua tadi berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Tapi hal yang ketiga, Tuhan saya mengucap syukur. Ucapan syukur ada kuasa. Di balik ucapan syukur ada kuasa Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan yang menjadikan hidup kita dan menjadikan setiap hidup kita untuk tetap terus bersyukur. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, Tuhan saya mengucap syukur, saya sudah sembuh. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Yang ketiga, Tuhan saya mengucap syukur, saya punya masalah sudah selesai. Tuhan saya mengucap syukur, saya punya tantangan sudah Tuhan jawab. Pergumulan sudah, katakan itu Bapak Ibu Saudara. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara berdoa seperti itu? Adakah pernah Bapak Ibu Saudara berdoa, Tuhan saya mengucap syukur karena saya sudah sembuh? Bukan 1 minggu 1 kali baru berdoa ucapan syukur, tapi setiap hari. Bangun tidur, Tuhan saya mengucap syukur, saya sudah sembuh. Saudara yang sakit, doakan itu terus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak. Dan perkatakan ucapan syukur. Tuhan saya mengucap syukur, saya sudah sembuh. Tuhan saya mengucap syukur, saya sudah sembuh. Tuhan saya mengucap syukur, saya sudah sembuh. Maka terjadi mujizat atas hidup saudara. Dan tidak lama mujizat terjadi. Karena apa? Doa saudara, doa dengan iman dan ucapan syukur ada kuasa. Karena Tuhan berkata, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam hidup. Dan Bapak Ibu Saudara, saya panjang lebar, tapi kunci utama sebelum saya tutup hanya doa. Jangan lalai dalam doa, anak-anak muda. Jangan engkau berpikir mama mau berdoa, papa mau berdoa. Engkau tidak, engkau peran utama semasa mudamu untuk berdoa. Jangan engkau lalai. Di mana-mana engkau terus harus berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu anak kecil, dia umur 7, dan ini kisah nyata, 7 tahun. Waktu dia berjalan keluar ke rumahnya, pas dia keluar ke rumahnya, di depan dia ada ular. Dia punya mata berhadapan dengan ular pas di depan dia. Anak itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa diam begini. Apa yang dia doakan? Doa Bapa kami. Bapa kami dalam Kristus, saudara tuliskan, dia doa. Waktu dia ungkapkan doa Bapa kami, ular itu langsung jalan. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Dia connect dengan Yesus. Dia terhubung dengan Tuhan. Pikiran dia, tubuh, jiwa rohnya, Yesus ada. Di samping kiri tidak ada orang, di samping kanan tidak ada orang, di depan tidak ada orang, hanya ada ular. Tapi dia langsung terhubung dengan Tuhan. Dan mujizat Tuhan terjadi. Ular itu jalan. Waktu dia bersaksi Bapak Ibu Saudara, saya bilang memang luar biasa.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan atas hidup kita, Bapak Saudara. Tidak ada mustahil bagi Tuhan atas masalah tentang persoalan kita. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Orang mau bikin saudara di dalam pekerjaan, menjatuhkan saudara dalam pekerjaan, membiarkan saudara dalam kerja. Orang mau bikin apa dengan pakatan-pakatan, tidak ada yang mustahil kalau saudara connect dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, Tuhan, kehendakmu yang jadi. Aku tetap bersyukur. Aku tetap bersyukur. Aku tetap bersyukur. Aku tetap bersyukur. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan, saya mengambil satu kesimpulan. Doa. Doa adalah fondasi dan senjata hidupmu. Kalau memang akhir-akhir ini keluargamu, pribadimu kurang connect dengan Tuhan, sudah tidak pernah punya mesbah pribadi dengan Tuhan, bangkit. Bangkit dan bangkit. Tuhan punya jawaban, yaitu hanya doa. Maka saudara akan melihat percepat tangan Tuhan turun tangan untuk pergumulanmu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara tetap semangat, jangan pernah menyerah. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bangkitkan roh doamu. Maka Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan atas kehidupanmu. Amin. Saya mengundang pemusikan Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Angka satu pujian, ku percaya Tuhan tidak pernah gagal. Engkaulah yang lebih tahu. Engkaulah yang lebih tahu. Ku percaya Tuhan tidak pernah gagal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Tuhan tetap akan menjawab doa kita. Karena Tuhan menepati janjinya atas hidup kita. Bapak, inilah kehidupan kami Tuhan. Kami merindukan Engkau Bapa.
sudah selesai berbicara. Kami tetap percaya Bapa, Kau tidak pernah gagal atas hidup kami. Engkau akan membawa kami Tuhan menjadi pemenang. Engkau akan membawa kami Tuhan mendapat jawaban doa. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah lalai Bapa. Janji-Mu ya dan amin. Dan kami minta Tuhan ampuni dosa kami. Kalau kami tidak pernah doa Bapa, kami sudah jarang doa sama Engkau. Kami jarang terhubung komunikasi dengan Engkau Bapa. Engkau merindukan kami untuk datang kepadamu, tapi karena kesibukan kami dalam pekerjaan atau mungkin karena masalah tekanan hidup menghimpit kami, sehingga kami tidak pernah terhubung dengan Engkau. Ampuni kami Bapa. Tapi pagi hari ini Bapa, Engkau mau supaya kami berkomunikasi kembali, berhubung dengan Engkau. Karena ada sesuatu hadiah yang Engkau berikan bagi kami Bapa, yaitu hadiah adalah jawaban doa pergumulan kami. Engkau mau menjawab doa kami, tapi Engkau menantikan kami datang. Engkau menantikan kami berlutut, terhubung, berkomunikasi dengan Engkau Bapa. Karena Engkau memberikan kami hadiah, itu jawaban pergumulan kami. Ampuni kami Bapa. Tetapi mulai hari ini Bapa, kami bangkit dalam doa kami. Kami bangkit di dalam doa kami. Kami patahkan setiap kuasa iblis setan yang berusaha membuat kami Tuhan, yang membuat kami Bapa, supaya kami terfokus dengan masalah, tantangan, sakit, penyakit. Kami patahkan, kami hancurkan itu di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus hancurkan setiap kehidupan kami yang selalu terfokus dengan penyakit maupun tantangan persoalan hidup. Dan saat ini Bapa, roh kami bangkit untuk terhubung dengan Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami tetap percaya janji-janji-Mu ya dan amin. Terima kasih untuk firman-Mu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur. Berkati persembahan yang akan sebentar kami berikan, kembalikan 100 kali lipat bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang diberkati katakan amin. Saat ini dengan menyanyikan satu pujian, Kami percaya bahwasannya kasih setia Tuhan bukan saja sampai hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Karena itu sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebelum kami kembali pulang dari tempat ini, kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan buat jemaat Tuhan yang tidak sempat bersama-sama dengan kami saat ini. Kami tidak tahu apa yang menghalangi mereka, kami tidak tahu pergumulan mereka, tapi doa kami menyertai mereka. Biar Tuhan tolong apapun pergumulan
mereka. Tuhan buka jalan dan biar mereka boleh melihat dan mengalami kebaikan Tuhan sama seperti yang kami alami saat ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu buat pergumulan dan program jemaat. Tuhan Engkau terus bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong sehingga semua program kami bisa berjalan dengan baik, sukses, lancar di dalamnya nama Tuhan Yesus yang kami muliakan. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa negara tanah Papua, kota Sorong di mana kami tinggal, diberkati oleh Tuhan. Gereja-gereja Tuhan apapun denominasi namanya, kami berdoa Tuhan pakai semua gereja-Mu untuk menyampaikan kabar sukacita sehingga makin hari banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, berdoa secara khusus menyerahkan untuk jemaat dalam segala aktivitas di minggu berjalan. Tuhan tolong dan memberkati kami semua. Apapun yang kami buat dijadikan Tuhan berhasil, tetapi jalan hidup kami selalu mengalami keberuntungan sehingga dalam hidup kami selalu ada syukur yang kami naikkan di hadapan hadirat Bapa di surga. Kami bersyukur pada minggu ini, pada hari ini, di mana Tuhan sudah tolong sehingga pernikahan daripada kedua anak kami, Nopri dan Natalia, boleh berjalan dengan baik. Kami percaya semua ini bukan karena kemampuan keluarga, bukan karena mereka, tapi semua karena kebaikan Tuhan, semua karena campur tangan Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan baik. Dan karenanya Tuhan kami berterima kasih kepada-Mu. Kami menyerahkan rumah tangga baru ini. Tuhan tolong ke depan, biar mereka terus ada di dalam takut akan Tuhan. Mereka makin mengasihi Tuhan, menjalani hidup rumah tangga mereka mengutamakan dan melibatkan Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati segala janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji. Kami juga bersyukur karena Tuhan sudah tolong anak kami Kristal Dalupi yang beberapa waktu ada di rumah sakit karena sakit. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi ini ada bersama dengan kami, karena Tuhan sudah menjamah dan Tuhan sudah menyembuhkan. Tuhan sudah tolong anak ini di dalam nama Yesus. Dan kami hamba berdoa dalam pertumbuhannya, Tuhan terus jaga dan pelihara. Berkati kedua orang tuanya yang telah mengasuh dia, Tuhan beri hikmat dalam membimbing sehingga dapat membawa anak ini terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba berdoa menyerahkan usaha, bisnis, pekerjaan, karir, pendidikan jemaat. Tuhan, Engkau yang Maha Tahu. Apapun pekerjaan jemaat, apapun bisnis dan usaha jemaat, saat ini hamba berdoa Tuhan tolong buka tingkap langit, curahkan berkat-Mu Tuhan. Meskipun dunia sedang tidak baik-baik saja, banyak hal yang tengah dihadapi oleh dunia ini, tapi kami percaya Tuhan sendiri berjanji akan membuat perbedaan bagi mereka yang menyembah Aku dan mereka yang tidak menyembah Aku. Karena itu hamba percaya kami yang terus sujud menyembah Tuhan, Tuhan buat perbedaan. Dunia boleh kering, tapi bagi kami anak-anak Tuhan akan mengalami situasi yang terus basah dalam nama Yesus. Batalkan segala niat-niat jahat orang, kami batalkan segala penghalang-penghalang di dalam nama Yesus Tuhan. Tapi biarlah kemurahan Tuhan terus mengalir dalam segala usaha jemaat, bisnis jemaat, pekerjaan jemaat, karir daripada jemaat. Demikian pendidikan daripada anak-anak kami. Tuhan kami percaya Tuhan akan bawa mereka naik dan bukan turun. Menjadi anak-anak yang berprestasi Tuhan, anak-anak yang luar biasa, di atas rata-rata. Karena Tuhan kami ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat. Terus Tuhan buat dari anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Berdoa untuk pembangunan kami Tuhan. Tuhan tolong cukupkan segala yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan, ini proyek Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan kami percaya bagian Tuhan akan Tuhan lakukan bagi kami, sehingga kami akan terheran-heran bahwa kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa. Pakai kami semua jemaat Tuhan, melalui kami Tuhan. Kami yakin pembangunan ini akan terus berjalan dan sampai rampung, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami bersyukur, sebentar kami akan kembali pulang. Sertailah kami semua. Di sisa hari ini juga Tuhan tetap berkati kami.
Apapun yang kami buat dan kemanapun kami pergi, kami selalu mendapatkan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur kepada Tuhan, dan kami siap akhiri ibadah raya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta kami siap menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan saudara, siap terima berkatnya Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di surga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini, besok, dan seterusnya sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluhan dari Tuhan. Ibadah kita selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.